Nanti setelah ini, saudara akan mengerti apa yang dimaksud dengan maka menangislah Yesus. Maka terharulah dia. Saya tahu Tuhan yang kau katakan. Saya tahu. Di PA hari Minggu lalu, seorang bilang pada saya, orang karena dia masih baru, dia tanya begini, Pak, kok cuman percayalah? Cuma percaya Tuhan Yesus ya? Kayaknya mudah sekali. Saya bilang lakukan saja. Mudah sekali. Ya kan? Lakukan saja. Mudah sekali. Bukan Pak, saya sudah percaya Pak. Maksudnya orang lain. Mereka bilang katanya mudah sekali. Saya bilang iya memang, mudah. Kalau cuma percaya mudah. Tapi kalau Anda tahu bagaimana akhirnya Tuhan Yesus bilang begini, percayakah engkau akan hal ini? Engkau pasti akan hormati Tuhan. Engkau akan bilang, ternyata tidak mudah. Benar saudara? Kalau kita cuma bilang, kok cuma percaya ya? Iya, karena Tuhan cuma bilang begitu. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan bangkitkan dia? Percayakah engkau bahwa kalau engkau percaya aku bilang padamu, engkau sudah diampuni dosamu? Percayakah engkau selamat? Kalau tinggal bilang ya, mudah. Tapi kalau saudara tahu, bagaimana sampai dia mengatakan percayakah engkau, barang siapa percaya tidak binasa. Kalau sampai saudara tahu itu, bagaimana ia menyerahkan dirinya bagi manusia yang berdosa? Tidak mungkin orang bilang begini, oh cuma percaya ya. Oke, nanti kita bahas hari Rabu. Maju terus dulu. Ini kan yang praktis ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Marta juga bilang begitu. Tuhan, ketika Tuhan datang, tadi kan orang-orang Yahudi datang hibur Marta, sambil mereka tahu pasti ya, nanti Yesus datang kok di sini. Nah kita lihat mau ngapain dia, iya kan? Kita lihat apa yang mau dibuat nih, ya kan? Kita lihat apa yang mau dibuat. Itu yang membuat Yesus masgul hatinya. Itu ketika ayat 33 itu ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, masgulah hatinya, ia sangat terharu. Lalu dia tanya kepada Maria dan kepada mereka, Marta dan orang-orang di situ, di mana kamu baringkan? Di mana kamu baringkan? Kamu taruh di mana kuburnya? Kan kamu yang kuburkan, bukan saya. Ya, kamu kan yang taruh. Di mana coba? Kamu taruh di mana? Hah? Dan mereka bilang, mari lihat. Lalu datanglah mereka ke situ. Dia menangis. Maka menangislah Yesus. Saya pernah khotbahkan ini pada waktu saya baru bertobat. Saya khotbahkan di satu tempat. Orang-orang malah saya bilang gini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca Yohanes 11 ayat 3. Maka menangislah Yesus. Waktu saya baca begitu, jemaatnya ketawa. Karena pendek sekali. Khotbah apa Pak Sony dari situ? Khotbah apa Son? Gitu. Yesus menangis, mereka ketawa. Dia ayat 38 kembali, masgulah pula hati Yesus lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup. Lalu dia bilang, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Marta, Tuhan, sudah berbau. Sudah 4 hari. Tadi kan Tuhan bilang begini, engkau akan lihat loh. Engkau akan lihat kuasa Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Marta, saudaramu akan bangkit. Marta bilang, tahu. Akulah kebangkitan dan hidup. Marta jadi percaya kau hal itu? Percayakah engkau akan hal ini? Dia bilang, ya saya percaya.
Maaf ada ini sedikit. Ya. Jadi bisa dengar suara saya? Maaf, bisa dengar? Boleh kasih ini ke saya? Bisa, Pastor. Bisa. Oke, terima kasih. Dalam keadaan tertekan dan tidak tahu apa-apa, kita pengen ada orang yang lebih tahu, ya kan? Kita bilang guru, ada orang yang punya kuasa untuk datang bantu kita. Dalam keadaan tertekan. Coba saudara perhatikan kalau udah mulai sakit kita. Ini saya hari Selasa mau divaksin kedua. Ya, saya sudah pikir begini, bayangin ya kalau divaksin itu nggak usah disuntik ya, cuma disiram aja dari kepala. Kalau bisa, kalau bisa seperti itu. Tapi ya nggak mungkin ya, tidak mungkin. Oke. Saudara yang sedang Tuhan Yesus, dia bilang sudah berbau Tuhan, ayat 39, sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Engkau percaya? Aku kebangkitan dan hidup. Percaya Tuhan. Engkau percaya? Ya, tapi nanti. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sebenarnya kata akan datang sudah ada, sedang datang, sedang ada di sini. Engkau sedang ada di sini. Nah, lalu dia bilang, ayo kita ke kubur. Angkat batu itu. Itu baru disuruh angkat batu loh, saudara. Belum tahu apa yang mau terjadi, Tuhan cuma bilang begini, angkat batu itu. Yang tahu kan Marta pertamanya. Ketika Tuhan bilang, saudaramu akan bangkit. Angkat batu itu. Tuhan, sudah berbau. Belum tahu Tuhan mau melakukan apa. Sudah bilang, Tuhan, sudah berbau. Lalu jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tapi Tuhan, 4 hari. 4 hari. Sudah berbau. Tapi saya sudah masalah terlalu parah ini Tuhan. Hidup saya sudah sangat sulit. Sudah berbau. Sudah nggak bisa apa-apa. Sangat sulit Tuhan. Tolong saudara ingat ayat ini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya. Apakah engkau percaya? Kita bilang ya. Berarti yang akan terjadi sekarang adalah tunggulah apa yang akan Allah nyatakan. Kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada kita. Tapi jangan dulu kepada kita, kepada Maria Marta dulu deh. Tentang Lazarus. Maka mereka mengangkat batu itu. Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa Yesus mengatakan itu? Saya tadi bilang, kalau saudara mengerti kenapa Yesus masyhur, terharu, menangis, begini saudara, betapa kasihnya Yesus kepada kita. Betapa kasihnya Yesus kepada Maria, Marta, dan orang Israel. Dia bahkan pernah tercatat dalam Alkitab. Betapa aku rindu mengumpulkan engkau. Dia menangis pada Lazarus dan dia menangis kepada Yerusalem. Betapa aku rindu mengumpulkan engkau, tapi engkau tidak mau. Israel. Itu yang membuat Yesus menangis. Ayat 35 tadi itu. Karena orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Karena Maria dan Marta. Karena mereka harus belajar percaya. Dan itu yang membuat hatinya terharu. Saudara, waktu Ariel kecil, waktu Andia kecil, lalu mereka menangis. Mereka menangis. Untuk sesuatu yang saya sudah bilang begini ke mereka. Nanti Papa kasih.
Waktu itu mereka minta beli Concorde, pesawat. Mereka suruh beli pesawat terbang. Nggak mungkin ya. Mereka cuma minta beli permen waktu itu. Mereka minta permen. Lalu saya bilang, nanti saya kasih. Tunggu, nanti kasih. Papa kasih kok. Tenang. Papa dan mama ngasih. Lalu mereka menangis. Dan saya jadi terharu karena mereka menangis. Padahal saya sudah bilang, nanti Papa kasih. Tapi mereka menangis. Saya lihat mereka karena sedih sekali anak saya menangis. Anak saya menangis, saya jadi sedih sekali karena mereka menangis. Ariel pernah kehilangan sepeda, curi orang waktu itu. Kalau dia menangis, saya bilang ke dia nanti kita beli lagi. Kita cari duit, kita kumpul duit, nanti kita beli lagi. Tapi dia tetap menangis. Dan saya sedih sekali melihat dia menangis. Saudara mengerti nggak saya mau bilang apa ya? Hah? Kalau saya sedih karena Ariel menangis, apakah saya sedih karena dia menangis atau saya sedih sambil jengkel sebenarnya? Bahasa saya ya. Saya bilang ini, kan Papa udah bilang mau beli. Kamu bikin Papa sedih. Karena kamu nggak percaya apa yang Papa bilang. Karena itu anak saya, saudara. Maka menangislah Yesus. Karena orang Israel nggak percaya. Karena Martha dan Maria juga seperti itu. Apakah dia menangis karena sedih? Saudara tahu nggak? Kalau Tuhan itu maha apa? Kasih, tapi maha adil. Maha apa lagi? Bisa bilang maha marah nggak? Tuhan bisa marah nggak? Saya sudah bilang sayalah kebangkitan dan hidup. Kamu menangis. Saya sudah bilang kalau kamu percaya, kamu akan lihat kuasa Allah. Lalu Yesus menangis di situ bersama-sama dengan mereka. Dia mengasihi mereka, saudara. Tapi ada satu, sebenarnya bahasa yang dipakai dalam Alkitab itu adalah dia menangis dengan marah. Cuma nggak akan diterjemahkan begitu di sini. Karena nggak mungkin kan orang menangis sambil marah. Tapi kalau saya lihat anak saya menangis dan saya juga ikut menangis dengan dia. Sebenarnya saya lagi bilang ke dia, kamu sayang sekali kamu nggak percaya, bro. Sayang sekali. Itu yang dimaksud dengan masbulah hatinya. Itu yang dimaksud dengan terharulah dia. Itulah yang dimaksud dengan maka menangislah Yesus. Dia mengasihi mereka. Tapi kamu kok nggak percaya yang saya bilang ya? Kenapa? Kenapa kamu nggak percaya? Kan sudah saya bilang. Nanti saya buktikan sekarang. Dan jangan menangis. Dan saya tidak akan menangis lagi. Yaitu, Lazarus, marilah keluar. Yesus ada di luar. Dan dia panggil Lazarus dari sana. Lazarus, mari keluar. Lazarus keluar. Saya pernah bilang kan saudara. Bayangin kalau dia bilang begini. Orang mati, keluar. Lari-larian orang mati di situ. Keluar semua. Enggak, Tuhan panggil nama. Lazarus, keluar. Saudara, dia panggil namamu. Kan itu, Yohanes kan bilang gitu ya. Domba Tuhan itu dikenal satu per satu.